Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mungkin nanti ada yang melihat di selamat pagi ataupun selamat siang bagi yang menonton video rekaman ini, di mana kita akan membahas terkait dengan analisis sosial media pada sesi keempat. Di sini kita mau ngegabungin nih antara sesi satu sampai sesi 3, tapi dalam bahasa Indonesia. Karena kan di sesi satu sampai 3 itu bagaimana kita mengolah data teks menjadi sesuatu hal yang berguna tapi dalam bahasa Inggris. Di sesi keempat kita menggabungin semua materinya tapi dalam bentuk bahasa Indonesia, teks dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke. Jadi terkait dengan refreshment di sesi ketiga, saya mau flashback dulu ke sesi ketiga. Kita kan sudah mempelajari terkait dengan preprocessing, baik itu tokenisasi, stemming, dan lemmatization ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang masih ingat atau ada yang sudah lupa. Nah, terkait dengan tokenisasi ini merupakan suatu proses memecah teks seperti kalimat atau paragraf menjadi kata-kata atau token sendiri. Nah, kayak misalkan this is a sample text. Lalu kita menggunakan tokenization untuk memecah atau membagi-bagikan ke dalam kata-kata dasar. Jadi this itu kita pisah is a sample text sehingga menjadi 5 kata ya. Nah ini dalam bentuk kata-kata sendiri atau token-token sendiri. Nah, misalkan saya memiliki teks saya suka es krim, maka di dalam tokenisasi di bahasa Indonesia, maka itu akan menjadi 3 kata. Saya suka dan es krim, karena es krim itu merupakan objek ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tipe tokenisasi sendiri ada 3. Yang pertama ada kata, kemudian yang kedua ada karakter, dan yang ketiga ada subkata. Untuk kata ini akan membagi teks menjadi bentuk ya seperti kata-kata ya. Misalkan dari kalimat akan diubah menjadi kata per kata. Lalu untuk karakter, dari kata tersebut akan dipecah lagi menjadi karakter alfabet gitu ya teman-teman ya. Lalu untuk subkata ini akan ada pembobotan. Di sini akan menggunakan rumus namanya n-gram. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Tapi kita nggak akan ngebahas terkait dengan n-gram sih. N-gram terlalu matematis di analisis media sosial. Jadi kita cukup memahami antara kata dan karakter. Kemudian di dalam pre-processing itu ada namanya stemming ya. Seperti kita tahu, stemming itu mengurangi bentuk infleksi atau pengulangan atau bisa disebut kata-kata yang tidak efektif ya, menjadi sebuah kata dasar yang dikenal sebagai lema dalam linguistik. Stemming ini merupakan pipeline ataupun suatu bahas suatu penambangan atau data mining yang intinya lah yang dalam mengubah data teks mentah menjadi format terstruktur untuk pemrosesan mesin ataupun machine learning. Nanti di sini seperti dancing, dance, dancer, dance itu akan diubah menjadi bentuk kata dasarnya dance. Jadi eh, kata-kata huruf-huruf belakangnya akan dihapus menjadi suatu kata dasar yang diartikan sama gitu. Di algoritma stemming ini udah ada 4 ya yang kemarin kita jelaskan. Tapi sebenarnya algoritma stemming ini cukup banyak ya. Nah yang ini yang versi standar atau yang tradisionalnya. Kemudian untuk lemmatization, tentu kita sudah mengetahui ya lemmatisasi. Ini hampir sama dengan stemming. Ya intinya sih sama untuk mengurangi bentuk infleksi sehingga menjadi analisis satu kesatuan gitu. Nah, kita seperti ini ya, dari rocks menjadi rock, kemudian corpora menjadi corpus, better menjadi good. Jadi dicari kesamaannya yang paling baik itu kira-kira apa untuk lematisasi. Nah, kalau yang tadi stemming kan mencari kata dasarnya. Kalau untuk lematisasi kita mencari ya bisa dibilang alternatif kata yang lebih baiknya. Nah, untuk tekniknya tersebut ada rule based, ada dictionary based, kemudian machine learning based. Nah, ini teman-teman kemarin sudah mempelajari rule based itu ada aturan-aturan atau parameter sendiri. Kemudian untuk dictionary, nanti kita akan belajar terkait dengan dictionary. Ini
ada rumusnya sendiri teman-teman, nanti akan dicocokkan berdasarkan rumus. Lalu untuk machine learning tentu nanti di machine learning base itu akan menggunakan mesin ya untuk memprediksi kata dasarnya secara otomatis. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, jadi di sesi keempat ini kita akan menyatukan ya sesi pertama sampai dengan sesi ketiga, baik itu dari teknik crawling, kemudian sampai preprocessing, sampai kita memahami apa sih arti dari data itu, gunanya untuk apa, kira-kira seperti itu ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin memberi informasi dulu kalau data science itu suatu ilmu yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Jadi data science itu nggak selalu menggunakan suatu algoritma machine learning, kemudian deep learning, ataupun artificial intelligence. Tapi data science itu merupakan ya bisa dibilang ilmu yang menggabungkan baik itu komputer, kemudian statistik, dan juga bagaimana di dalam bisnisnya kita mengetahui bisnis knowledge-nya. Nah, jadi komponen utamanya ini ada tiga, yang pasti statistik, eh, kemudian juga ada software development, sampai dengan traditional research ya, untuk domain business knowledge. Untuk machine learning itu sebenarnya tambahannya lah intinya gitu. Nah, di data science jobs itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama ada data scientist, yang kedua ada data engineer, dan yang ketiga data analis atau analytics ya. Di data scientist ini biasanya lebih kepada bagaimana dia melakukan statistika. Kenapa model yang dia buat itu lebih efektif dan efisien. Nah, di data scientist, dia akan membuat suatu model proses dan mencari eh, inti dari data yang dia ambil itu bisa berfungsinya buat apa gitu. Nah, di data scientist biasanya dia menggunakan database SQL, Python ataupun R gitu ya. Lalu untuk data engineer ini lebih berfokus seperti pembersihan datanya, teman-teman. Jadi dia tetap ada ngodingnya, tapi dia lebih berfokus ke dalam bagian pembersihan data dan mengimplementasi permintaan dari data scientist. Intinya tuh data scientist itu leadnya lah untuk mengatur si data engineer dan data analis memberikan masukan datanya. Nah, untuk data engineer karena dia ini mengumpulkan dan memproses datanya, maka dia lebih banyak di bidang big data. Di sini ada Hadoop, ada NoSQL ataupun Python ya. Nah, tentu skillnya hampir sama, tapi di data analis ini lebih ke bagian bisnisnya. Kita ibaratnya tuh ingin mengetahui data ini nanti fungsinya buat apa. Jadi kita mencari eh, kaitannya dari data yang kita kumpulkan, kita mau ngapain sih, mau mencari apa sih, kira-kira seperti itu. Nah, kita belajar sebagai data analis di sesi keempat kali ini ya. Nah, di sesi keempat kali ini, eh, saya masih menggunakan metode ataupun research method ya, metodologi penelitian yang ada di CRISP Data Mining, di mana di sesi keempat kita akan menggabungkan nih dari yang business understanding, kemudian data collection, dan reprocessing, agar kita mengetahui data ini tuh bisa digunakan untuk apa aja. Lalu di sesi kelima nanti ada namanya feature extraction ataupun modeling. Fitur extraction ini sebenarnya sebagai tambahan aja gimana kita menentukan parameter-parameter apa yang ingin digunakan ya dalam suatu model. Nanti di sesi keenam kita akan melakukan evaluasi dan deployment. Tapi deployment ini kita nggak sampai bikin aplikasi ya, tapi lebih ke deployment gimana kita cara memprediksinya. Kan udah diketahui nih ibaratnya evaluasinya misalkan akurasinya 90%. Tapi kan kita belum mengetahui gimana cara memprediksinya. Nah, di sesi deployment kita akan mengetahui. Jadi dari data yang banyak nanti dia akan melakukan prediksi kira-kira sudah sesuai atau belum datanya gitu. Di sini saya mau ngambil studi kasus yaitu namanya migacuan ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Migacuan ini mau kita
cari apanya sih. Yang pertama saya ingin mencari kenapa sih orang-orang suka sama mie gacoan dan eh, berapa besar persentase sentimen analisis orang-orang menyukai mie gacoan. Mie gacoan dari eh, dia melakukan melakukan posting tweet di Twitter ya. Di sini saya akan melakukan data collection dengan limitnya 500. Ini bisa disesuaikan aja sama teman-teman. Tapi saya sih kalau data itu untuk analisis kayak misalkan teman mau kerja praktek ya ataupun tugas akhir minimal sih 1.000 ya datanya ya. Nah, untuk ini kita masuk ke data business understanding yang tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, kita ingin mencari kenapa orang-orang suka sama Migacoan dan yang kedua, berapa sih persentase orang yang menyukai Migacoan dengan postingannya di Twitter. Nah, yang pertama tadi kan kita sudah nih, ibaratnya kita sudah mengetahui caranya melakukan crawling kan. Kemudian di tahap kedua kita akan melakukan pre-processing dengan mengecek data duplikat teman-temannya. Jadi di sini saya ibaratnya tuh sudah memiliki 518 data lah ya. Ternyata ada nih 6 data duplikat. Data duplikat itu seperti apa? Mungkin tweetnya tuh sama gitu, atau dia buzzer lah, atau bot gitu ya. Jadi kita akan menormalisasi atau menghapus data duplikat tersebut. Nah, kira-kira codingannya seperti ini teman-teman. Kemudian eh, yang langkah kedua kita menghapus nih data duplikatnya. Tadi kan ada 518 sehingga datanya itu yang benar-benar nanti akan kita proses ada 512 data gitu ya. Nah, ini codingannya lah intinya gitu. Lalu setelah menghapus data, tentu kita akan berpikir nih sebagai data analis di dalam suatu postingan Twitter tidak mungkin semuanya dalam bentuk bahasa Indonesia. Pasti ada yang mencampur kata-katanya nih dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia digabung atau ada yang malah bahasa Inggris semua. Maka dari itu kita melakukan translasi atau menerjemahkan datanya. Jadi yang dari bahasa Indonesia kita ubah ke bahasa Inggris dulu, kemudian kita ke bahasa Indonesia lagi. Atau yang bahasa Inggris nanti kita ubah langsung ke bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini kira-kira codingannya saya menggunakan Google Translate lah. Meskipun ya bisa dibilang Google Translate nggak bagus-bagus banget, tapi ini akan sangat membantu kita dalam menganalisis ya, menerjemahkan data-data yang bisa dibilang dicampur-campur bahasanya. Kemudian yang ketiga di sini saya akan menggunakan namanya Sastrawi Stemmer. Sastrawi Stemmer ini merupakan pustaka Python atau library Python untuk melakukan stemming, teman-teman. Nah, stemming yang sudah pernah kita pelajari mengurangi kata-kata turunan atau kita mencari bentuk kata dasarnya. Nah, library ini kita ibaratnya apa ya? Di sini tuh nggak cuma stemmer teman-teman, tapi ada tokenisasi juga. Kemudian ada pembersihan datanya di sini ya. Ada kayak mengubah tulisannya dari yang besar kecil, kemudian kita ubah ke huruf kecil semua. Lalu ada namanya kita menghapus link URL ataupun website yang ditaruh pada Twitter. Selain itu kita menghapus nama username yang dimention, lalu hashtag, number ataupun angka, punctuation, lalu ada extra white space kayak misalkan spasi yang berlebih. Sini baru kita proses nih teman-teman. Jadi cukup banyak ya dari penggunaan sastrawi stemmer, tokenisasi, penghapusan imbuhan, penyederhanaan kata. Gitu ya teman-teman ya. Jadi eh untuk stemmer ini kita menggunakan punyanya orang Indonesia ya. Jadi sastrawi ini emang dibuat oleh orang Indonesia gitu. Kemudian yang keempat ada namanya dictionary lemma. Lemma yang tadi kita sudah pelajari ya.
Jadi ada kata-kata alternatifnya dari kata-kata yang misalkan tidak nyambung, kemudian kita cari alternatifnya apa. Di sini saya menggunakan kamus yang ada di GitHub ya. Sini teman-teman bisa buka sendiri kalau ingin melihat data-datanya seperti apa. Nanti kata-kata yang kira-kira sama, nanti dia akan secara otomatis diubah ke kata alternatifnya. Nah, di dictionary Lema punyanya Bahasa Indonesia itu nggak cuma kata-kata dasar aja, tapi kata slang, kata alay itu juga kita akan ubah menjadi kata normal ya. Kata alay itu kayak gimana? Misalkan ya skena-skena gitulah ya. Kemudian ada yang bahasa Gen Alpha mungkin itu bisa ditambah juga. Kira-kira seperti itu. Nanti kita ubah ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, setelah itu ada tahapan namanya sentimen polarity, teman. Apa sih sentimen polarity? Sentimen polarity itu bagaimana kita menentukan kalau suatu tweet itu dianggap positif, negatif, ataupun netral. Di sini ada tiga yang pasti ada pembobotannya, di mana pembobotan itu berdasarkan setiap kalimat itu dipecah menjadi kata-kata dan kata-kata itu akan diberikan bobot. Nanti dijumlahkan apakah kata ini plus positif atau minus negatif. Nah, kalau positif dan negatifnya seimbang, berarti kan itu akan masuk ke data netral ya namanya. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga saya menggunakan dictionary yang ada di bahasa Indonesia yang biasanya digunakan oleh penelitian-penelitian lain ya. Jadi ada Indonesia negatif positif, katanya itu teman-teman bisa buka sendiri di GitHub itu ada punyanya Sadam Mahendra. Nah, setelah kita mengetahui, maka kita mencari nih, kenapa sih orang-orang bisa menyukai namanya mie gacoan? Oh, ternyata mie gacoan itu deket sama kampus si orang yang ngebuat tweet nih. Jadi dia lebih suka sama mie gacoan gitu ya kira-kira ya. Untuk satu tweet yang kita analisis gitu. Kemudian di sini kita juga mengetahui datanya ya. Eh, Ternyata ada sekitar berapa persen lah yang menyukai mie gacoan positif. Lalu ada berapa persen yang netral. Netral itu berarti kan suka ataupun tidak ya. Ya bisa dibilang yang suka nggak suka sih gitu ya. Lalu ini kita bisa melihat namanya sarkasme, teman-teman ya. Sarkasme itu ya bahasa-bahasa yang bisa dibilang dia suka tapi sebenarnya enggak gitu ya diartikannya. Nah, kita juga bisa menggunakan nanti ada namanya library tambahan untuk sarkasme di akhir sih biasanya. Sini saya mau ngebandingin antara sentimen polarity dengan sarkasme itu kira-kira persentasenya itu beda jauh apa enggak sih? Gitu ya. Ternyata di sarkasme itu lumayan jauh banget ya, teman-teman ya. Jadi kebanyakan data yang ada di Twitter ternyata menggunakan bahasa sarkasme. Jadi bisa kita lihat di sini ya datanya ada sekitar 90% ternyata orang-orang itu positif atau senang dengan mie gacoan dan 33%-nya itu tidak suka. Nah, kira seperti itu. Ini kita coba lanjutkan di sini ya. Jadi di sini saya sudah membuat ibaratnya tuh table of contents-nya. Dari kita melakukan business understanding, di sini kita mencari nih sebagai data analis, kenapa sih orang bisa banyak yang suka mie gacoan? Lalu persentase orang yang senang dengan makanannya, yaitu mie gacoan ini berapa? Nah, di sini saya membagi ada dua yang untuk klasifikasinya ya. Di sini ada kategorisasi dengan sentimen polarity dan kita yang kedua ini ada sarkasme dengan menggunakan metode Indobird. Nah, metode Indobird ini bisa dibilang sudah deep learning dan kita cukup menggunakan library-nya saja, teman-teman. Nah, untuk business understanding kita perlu mengetahui intinya sih
pertanyaan-pertanyaan yang akan diulas ya pada data yang akan kita cari nantinya. Nah, kalau untuk crawling data seperti ini ya teman-teman sudah belajar lah ya di data-data sebelumnya. Kemudian untuk data collection ya ini juga teman-teman sebenarnya kan udah belajar ya kemarin ya. Bisa dilihat-lihat lagi, terus dicoba-coba lagi. Kalau masih error bisa di komen ya. Di sini saya memasukkan limitasinya 500 data ya. Teman-teman kalau ingin menggunakan sentimen analisis untuk kerja praktek ataupun tugas akhir minimal 1000 ya. Karena 500 data bisa dibilang kurang sih gitu. Nah, di sini saya membatasi apa yang bisa dibilang ya? Membatasi tanggal pengambilan datanya dari Januari tanggal 1 sampai ke tanggal 10 bulan 11 November. Jadi tanggal 10 November gitu ya. Nah, nanti akan berproses seperti ini, teman-teman bisa jalankan aja sistemnya, aplikasinya. Nah, kemudian kita lihat nih data-datanya, bentuk datanya seperti apa. Nah, di sini kita melihat dengan delimiternya koma, maka akan dibagi per kolomnya dengan separator koma. Ini akan ada banyak banget kolomnya ya teman-teman ya. Bisa digunakan sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Nah, di sini saya juga melihat kan jumlah tweetsnya ini 518. Tapi di sini belum diproses karena tahapan proses itu ada di data pre-processing. Jadi teman-teman kalau melakukan coding, mencari data, teman-teman jangan lupa membagi table of contents-nya biar teman-teman nggak pusing ketika melihat datanya ya atau melihat codingannya. Di data pre-processing, yang pasti pertama tadi ya kita harus mencari data yang duplikat atau data yang sama. Data sama ini tidak akan em, bisa dibilang akan merusak model sih. Jadi tidak akan berguna untuk model yang kita buat ya. Makanya kita harus menghapus data yang duplikat ini ya teman-teman ya. Nah, eh, tapi sebelum melihat atau menghapus data duplikat, kita harus melihat dulu data duplikatnya berapa banyak. Oh, ternyata data proporsinya ada 6 data yang duplikat. Maka kita bisa menghapus data duplikatnya dengan df drop duplicates dengan subsetnya adalah full text ya. Karena yang duplikat itu biasanya ada di data full text pada tweetnya. Nah, setelah itu kita melakukan translate data untuk meminimalisir data yang masih ada dalam bahasa Inggris, teman-teman. Di sini saya menggunakan Google Translate dan Language Detector. Sorry. Language Detector ya di sini ya. Nah, ya, di sini versinya teman-teman sesuaikan sama saja karena belum ada update lagi dari Google ataupun Language Detector. Nah, di sini target language-nya saya gunakan adalah ID karena kita akan memproses atau menganalisis data yang menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Lalu kita membuat salinan data frame, kemudian kita mencari lah intinya dari data yang bahasa Tadi aku Inggris download tadi tadinya saya. pun data yang bentuknya dalam bahasa Amerika kita ubah ke dalam bahasa Indonesia intinya ini ya di sini ya kita ingin mencarinya semua datanya itu dalam bahasa Indonesia bentuknya. Nah, kemudian nanti dari bahasa Inggris tersebut di full text-nya akan secara otomatis diubah ke dalam bahasa Indonesia semua gitu ya teman-teman ya. Tapi ini kan masih ada mention nih, kemudian ada angka, ada link di sini di stemmer. Kita akan memfilterisasi lagi teman-teman. Jadi kita akan menghapus URL ataupun link website, kemudian username, hashtag, nomor, punktuasi, dan extra white space. Akhirnya seperti ini. Kemudian jangan kita juga nggak lupa akan melakukan stemmer mencari kata dasar alternatifnya, gitu ya. Nah, di sini stemmer ini digunakan karena bisa dalam bentuk bahasa Indonesia, sastrawi ya. Teman-teman nanti bisa belajar sendiri apa itu sastrawi, silakan. Tapi di sini saya mencoba mengimplementasikannya secara mudah aja, ya teman-teman nggak terlalu ribet dalam ngodingnya. Setelah teman-teman sudah memproses
full text-nya ini di dengan sastrawi stemmer, maka teman-teman bisa menggunakan lemmatization untuk ibarat itu menyempurnakan lah kata-kata tersebut ya. Karena kan kata slang, kemudian kata alay itu nggak bisa diproses ya oleh Google Translate ataupun Stammer. Jadi di sini saya mencari namanya lemmatization dictionary base berdasarkan yang ada di GitHub ya, yang paling banyak digunakan di GitHub. Di sini Colloquial Indonesian Lexicon. Ini dia ibarat tuh ngeposting lah. Ada ribuan kata alay yang disimpan pada GitHub, kemudian kita gunakan. Nah, kita apply codingan tersebut dalam link GitHub tersebut ya. Jadi secara otomatis nanti akan berubah nih. Kira seperti ini ya kata-katanya ya. Misalkan tadi ada kata apa yang tidak jelas lah kata alay. Ya misalkan ini kan berulang ya ujung-ujungnya kemudian nanti bisa diubah ya teman-teman ya. Bisa-bisa kemudian gitulah intinya. Nah, di sini eh, tahap terakhir di dalam pre-processing ini ada namanya categorization. Categorization ini mencari label pada tweetnya ya teman-teman ya. Nah, dari dalam pencarian label pada tweet, maka kita akan mengetahui jawaban dari dua pertanyaan di atas. Kenapa orang-orang suka mie gacoan dan kenapa dan berapa persen orang yang suka sama mie gacoan ya di Twitter gitu ya. Kita bisa menggunakan namanya sentiment polarity dan yang kedua ada namanya sarkasme tekniknya ya. Teman-teman bisa milih atau mau mencoba dua-duanya silahkan. Nah, kalau untuk di sentiment polarity seperti yang tadi saya jelaskan, di sini akan mengkalkulasi atau apa ya bisa menambahkan ya. Jadi setiap kata itu memiliki bobotnya positif ataupun negatif. Kayak tidak itu berarti kan negatif. Kalau bisa itu maka akan dikasih nilai positif. Nah, dari setiap kalimat dipecah menjadi kata dan kata-kata itu memiliki bobotnya. Sehingga nanti akan dinilai berapa banyak yang positif dan negatif. Kira seperti ini teman-teman. Halal kan bukan tentang ada babi atau enggak, bla bla bla. Nah, ini sentimen netral. Kenapa netral? Karena dari setiap kata ini ketika dijumlahkan ternyata nilainya nol. Kira seperti itu untuk penilaian netral. Kemudian kalau untuk positif, berarti kan dari keseluruhan kata ini, kalau dijumlah, maka itu akan menjadi positif, gitu ya. Lalu untuk negatif, eh, penambahan setiap pembobotan kata ini ketika dijumlah ternyata hasilnya negatif, maka dia akan disebut negatif. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih katanya apa menganalisis nih. Kira-kira kita mau ngelihat nih satu Twitter dari orang lain. Kenapa orang-orang bisa suka sama Mega Cuan? Karena ini kan nilainya 10 ya, positif dengan nilai 10. Nah, bla bla bla. Ini teman-teman jadi dia tuh suka ibaratnya tuh suka mie gacoan karena semuanya dia makan lah ya. Itulah intinya ya, dari kata-kata ini ya. Nah, kata-kata ini juga belum terlalu sempurna kalau kita lihat dan kita baca. Mungkin karena terlalu bahasanya tuh sulit dimengerti lah ya. Kemudian kita bisa melihat lagi untuk yang negatif. Nah, ini kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ternyata mie gacoan tuh ada deket kampus dia. Tapi dia lebih banyak pilihan selain mie gacoan. Jadi ada mie ayam bakso, ada nasi padang, ada geprek. Jadi kira seperti itu ya. Berarti mie gacoan itu belum tentu menjadi pilihan utama di orang yang nge-tweet ini gitu. Nah, kemudian kita ngelihat proporsi positif, negatif, dan neutralnya. Ternyata positif di kategorisasi sentimen polarity ternyata cuma 33,59%, sedangkan negatifnya ada 17%. Dan
neutralnya itu 49,41%. Kekurangan di sentimen polarity adalah kita tidak mengetahui kalau orang membuat suatu tulisan, tapi ternyata artinya tuh berbeda dengan apa yang dituliskan gitu ya. Jadi itu makanya kita membutuhkan teknik sarkasme, teman-teman. Jadi ini akan beda ya, beda teknik kalau di penjelasan saya ya, atau di codingan saya. Ini prosesnya berbeda ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan opsi satu, maka seluruh codingan ini dijalankan di opsi satu aja. Tapi kalau ingin menggunakan opsi dua, seluruh codingannya dijalankan di opsi dua. Berarti yang sentimen analisis polarity-nya ini tidak usah digunakan. Kalau ingin sarkasme aja untuk mendeteksinya. Nah, di sarkasme kita akan menggunakan namanya Indobird, teman-teman. Indobird itu apa sih? Indobird itu bisa dibilang kumpulan data large language model. Jadi large language model itu kayak ChatGPT, tapi dalam bentuk bahasa Indonesia, khusus di bahasa Indonesia aja. Nah, di sini bisa dibilang ada sekitar 70 juta lebih kata lah ya dalam bentuk bahasa Indonesia yang bisa diklasifikasikan dalam sarkasmenya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Di sarkasmenya ini bisa dideteksi. Di sini kita menggunakan TensorFlow. Nah, ini ada banyak ya, ada Bird Tokenizer, ada Sequence Classification. Jadi, meskipun tadi sudah kita stemmer, sudah limitation, di Indobird ini akan melakukan tokenizer lagi, teman-teman. Jadi akan memproses lagi, membagi-bagi lagi kata-katanya gitu ya. Sampai dia menemukan negatif dan positif sarkasme gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tetap gitu ya teman-teman. Ini seperti sentimen polarity tapi lebih mencari ke bentuk asli katanya, arti katanya gitu. Nah, sampai hasilnya kan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, halal kan bukan tentang ada babi atau enggak, sahnya saja kah, tapi juga cara dapat terus olah-olah bla bla bla. Makanya mie setan di gacuan nggak dibolehin karena kandungan nama yang tidak baik, moga cerah. Nah, hal ini disebut sebagai positif karena dia memberikan saran gitu. Karena kan kalau dulu kita tahu mie gacoan itu namanya tuh ada namanya mie setan kan. Nah, hal itu nggak dibolehin, dia kayak memberikan saran lah, sehingga ini dianggapnya positif. Lalu untuk yang negatif, ini ciri sebenarnya pengen yang kuah segar, pengen mie sumpah tapi nggak mau instan, pengen gacor juga tapi kayak rame. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya kalau dia itu nggak mau nunggu ataupun nggak mau ngantri karena mie gacoan itu rame di jam-jam segini pas dia nge-tweet nih hari Sabtu lagi gitu. Sampai intinya sih seperti itu ya, kita sudah bisa menganalisis kenapa orang-orang suka dan kenapa orang-orang enggak. Jadi mungkin ada yang memberikan saran, ada yang mereview. Nah, itu hal itu dianggap positif dan negatif. Sampai seluruh total positifnya ada sekitar 93,55%. Ya, ini bisa dibilang cukup tinggi ya dibandingkan sentimen polarity ya. Nah, kira-kira seperti itu. Indobird juga ibaratnya tuh sudah teknik yang paling modern dibandingkan sentimen polarity. Jadi bisa dipertanggungjawabkan lah untuk proses sentimen analisis. Kira-kira untuk di pertemuan keempat analisis media sosial, kira-kira seperti itu teman-teman. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya nih atau ada yang kurang jelas gitu? Oke, baik. Kalau tidak ada, teman-teman, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Mungkin demikian untuk pertemuan sesi keempat. Selanjutnya sesi kelima nanti ya, akan lebih menantang lagi, challenging ya, terkait dengan kita membuat suatu model. Yang pasti kita membuat model paling sederhana dulu dengan machine learning. Dan bertahap-bertahap, lama-lama juga kita akan mempelajari terkait dengan deep learning. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat-sehat untuk kita semua.
Selamat malam Pak Abdul, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama.